Oke, saya lanjutkan topik kita terakhir, melanjutkan dari apa yang kita bicarakan di kelas kemarin, ya, tentang teknologi roket. Angkot yang paling penting untuk bisa ke antariksa roket. Jadi Anda harus tahu apa itu roket, bagaimana buatnya roket, terutama yang utama-utamanya. Terus sejarah perkembangan roket sampai hari ini. Yang paling canggih roket apa? Yang paling kanan gambarnya nih. Yang paling canggih sekarang roket Starship. Ya, ini yang akan membawa kita ke space. Ya, akan membawa Anda bekerja di space. Membawa Anda katanya mencari uang di mana di STTKD. Ya, Anda harus bisa pergi ke space suatu saat. Oke. Jadi minggu kemarin kita bicarakan bahwa sekarang sedang menunggu dua momen, ya. Momen peluncuran Starship yang ketiga, mudah-mudahan bulan Desember ini katanya, tapi sampai tanggal ini masih belum ada keputusan tuh. Yang kedua, Falcon Heavy sedang membawa pesawat apa tentaranya Amerika, namanya X-38B, ya. Ini secret katanya, ya. Jadi belum juga diluncurkan, masih ada mungkin ada beberapa masalah yang sedang dicoba-coba. Ini dua hal ini sangat penting, keberhasilan peluncuran ini, karena kalau yang Starship bisa berhasil, berarti ini sudah peluncuran ketiga. Masih ada katanya, rencananya 15 peluncuran, jadi masih ada 12 peluncuran lagi. Ya, perjalanan masih jauh, tapi step by step, tahap demi tahap. Yang ini, ingat di dalamnya ini ada pesawat. Pesawatnya udah bisa ratusan hari di atas terbang. Ya, jadi ini pesawat peluncuran ke-7. Jadi yang namanya space plane, pesawat antariksa, ya udah banyak di sana. Udah pengetahuannya sudah banyak, tapi masih dikuasai tentara Amerika. Ya, mudah-mudahan suatu saat bisa komersial, ya, masuk ke eh, swasta. Ya, swasta sekarang Starship. Ya. Falcon. Ya, Falcon ada 3. Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy. Ini swasta, SpaceX, ya, yang muncul selalu SpaceX sekarang yang kuat. Nah, dulu kalau kita bicara tentang space, antariksa selalu pemerintahan, selalu negara. Makanya yang kita ingat NASA, ya. Di Eropa ada ESA, ya. Ya, jadi negara yang punya. Ya, Rusia juga, Indonesia juga 8, ya. Jadi negara yang bermain di space. Kenapa? Karena pertama biayanya mahal, kedua belum ada angkot yang murah. Nah, sekarang mulai itu swasta-swasta, makanya ada Space 2.0, swasta-swasta mau pergi ke antariksa. Kenapa? Ada uang di sana. Hah? Jadi mudah-mudahan dengan swasta berlomba-lomba ke antariksa, angkotnya menjadi murah. Ya, ada SpaceX, ada punyanya Blue Origin, ada startup space yang lain, ada 100 perusahaan roket malah. Ya. Semua berjuang untuk membuat angkot murah. Ya, dulu negara NASA, sekarang perusahaan-perusahaan swasta. Kalau dulu persaingan antar negara siapa yang menang, ya dia merasa kuasa adidaya. Kalau sekarang siapa yang menang itu dapat uang banyak, ya. Jadi perusahaan SpaceX, Blue Origin, ya, ini dua perusahaan besar swasta yang sedang mengembangkan roketnya untuk jadi Gojek ke sana, ya. Nah, ini roket-roket SpaceX ada 3 yang utamanya. Falcon sekarang udah hampir 300 katanya terbang tanpa ada yang gagal. Dan dari 300 itu boosternya ini balik lagi, bisa refill. Ya, refill udah sampai hampir 20 kali refill. Ya, bayangkan itu teknologi yang begitu hebat, reliable. Falcon itu roket yang paling reliable, ya, yang paling murah, paling bagus lah.
Nah, setelah Falcon ada yang namanya Falcon Heavy. 3 Falcon digabungkan nih ya, 3 Falcon digabungkan. Lalu ada payloadnya. Di sini adalah satelitnya atau pesawat yang dibawanya disimpan di atas. Ini hanya untuk bisa mengangkat yang besar-besar ya, atau ke orbit yang paling tinggi di geo, misalkan ya. Nah, sekarang SpaceX sedang bikin yang jauh lebih besar lagi daripada Falcon Heavy. Namanya Starship yang atas. Ini yang bawah booster. Booster Falcon Heavy ya. Ini diusahakan balik lagi. Ini yang sedang dikerjakan. Kalau ini berhasil, wah, udah angkot jadi murah ke antariksa. Industri akan berkembang dengan pesat di antariksa. Itu yang kita harapkan. Saya berharap sebelum semua Anda lulus ya dari STTKD ini udah selesai. Sehingga pas Anda kuliah, Anda mungkin bisa kerja di space.